Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua. Gaduh penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang kemudian disusul dengan rencana unjuk rasa gerakan aksi Selamatkan Gas Jawa Timur makin memanaskan suhu politik, baik di Madura maupun di Surabaya. Gas Jawa Timur berencana akan menggelar unjuk rasa Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021, di depan kantor Wali Kota Surabaya untuk memprotes penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan Pemkos. Penyebabnya bukan karena Gas Jawa Timur yang mau berunjuk rasa, tapi lebih dipicu oleh isu yang beredar di halayak yang menyebutkan, screening yang dilakukan Pemkos terhadap warga Madura untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, merupakan kebijakan diskriminatif dan rasis. Atas dasar isu tersebut, beberapa tokoh Madura, baik di Madura maupun di Surabaya sempat terjadi silang pendapat. Namun, sengketa pendapat itu segera clear setelah beberapa tokoh Madura bertemu dengan Irfan Widianto, Wakil Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Pemkos. Pertemuan digelar di kantor Humas Pemkos Jalan Jimerto, Surabaya. Berdasarkan pantauan Raja Warta di lokasi pertemuan, beberapa tokoh Madura yang hadir diantaranya, Cakdullah Ketua Pemuda Pusura, Haji Berlian Ismail Marzuki Ketum Madas, Bob Hasan Korlap Aski Gas Jawa Timur, Haji Nawadi Ketum Aliansi Madura Perantau, dan Bu Hori Imron Ketua IKAMA. Dalam pertemuan itu, terjadi dialog saur manuk antara Pemkos dengan beberapa tokoh Madura, yang kemudian berbuah kesempatan bahwa isu diskriminasi dan rasis yang dialamatkan ke Wali Kota Surabaya, tidak benar. Yang benar adalah diskriminasi kebijakan. Usai pertemuan, Raja Warta mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dialog. Di antaranya, Irfan Widianto Sekretaris Gugus Tugas Pemkos, Haji Berlian, Cakdullah, Bu Hori Imron, Bob Hasan, dan Haji Nawadi. Berikut pernyataan visualnya. Hasil pertemuan tadi dengan warga Madura. Ya, alhamdulillah. Jadi ternyata kan mereka mengklarifikasi bahwa itu bukan mendiskriminasi orang ternyata terkait ras ataupun seperti orang Madura, tapi melainkan mengkritisi terkait mendiskriminasi terhadap kebijakan. Dan ternyata juga kita sudah jawab, kita juga sampaikan, dan mereka juga akhirnya memahami dan mereka mau membantu untuk pelaksanaan ini. Ada sebagian protes yang disampaikan masyarakat Surabaya khususnya, kenapa hanya Madura yang disekat, sementara pintu lain masih lost down? Loh, itu kan kebijakan dari pemerintah pusat. Sudah disampaikan bahwasanya epicentrum virus baru ini salah satunya adalah di Bangkalan. Dan Bangkalan exitnya di mana? Ya itu yang harus kita. Jadi ini kebijakan bukan karena ini harus di Bangkalan, tidak, karena ini memang dari pemerintah pusat. Itu epicentrum loh. Menyikapi demo dan sekarang sudah bertemu dalam sebuah forum, apa sikap Madas terhadap pertemuan ini? Sikap Madas jelas, kita mewakili orang Madura. Kan di masyarakat itu, ini masalah terkait masalah protokol aja. Jadi ada yang protes masalah swab. Swab ada yang minta batas waktu untuk swab itu kan cuma 2 hari. Itu kan banyak yang masyarakat Madura yang seharusnya swab itu ada perwakilan dari masyarakat mintanya sampai seminggu. Ternyata kan batas waktunya cuma 2 hari. Kan kasihan. Jadi masyarakat Madura yang besok swab, ternyata besok lagi balik lagi ke Surabaya, balik lagi ke Madura, bisa-bisa seminggu kan bisa swab sampai 3 kali. Kalau menurut Madas, apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Surabaya saat melakukan penyekatan atau stres? Jadi Pemkot harus punya kebijakan yang lunak. Jadi nanti swabnya bisa dia harus dikasih solusi. Jadi swab batas akhirnya 7 hari. Jadi biar jelas, kan kasihan teman-teman yang dari pekerja. Jadi pekerja yang bisa riwa-riwi itu kan dia kasihan swab. Dan kalau bisa nanti swab yang di sisi Madura kan rencananya kan berbayar. Jadi kalau bisa ya seperti yang swab di Surabaya. Jadi swabnya harus gratis dan waktunya harus seminggu minimal. Mana dari hasil pertemuan barusan? Terima kasih sudah diterima oleh pemerintah Kota Surabaya dari hasil audiensi atau hearing dari Gas Jatim yang membawa dari beberapa aspirasi masyarakat Madura. Sebenarnya pada saat itu ada
segelintir kalimat atau yang sehingga menjadi viral adalah diskriminasi. Yang dibawa Gas Jatim adalah diskriminasi kebijakan. Diskriminasi kebijakan ini adalah sebenarnya biar ada keseimbangan dari pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani tes swab sehingga tidak ada kerumunan atau keramaian. Ketika ada beberapa titik tes swab itu di Suramadu, maka akan memperlancar semua perekonomian masyarakat Madura dan warga yang berlalu lalang di Suramadu. Sebagai tokoh Madura yang sudah besar di Surabaya, apa pendapat Kak Dola dari hasil pertemuan ini? Ya, yang pertama hasil pertemuan bagus, semuanya setuju untuk bahwa penyekatan itu memang untuk menjaga kesehatan, keselamatan warga Surabaya, warga Madura yang ada di Surabaya maupun warga Madura yang ada di Surabaya. Cuman mungkin ada banyak masukan untuk teknisnya bagaimana, mungkin itu yang akan dibicarakan lebih lanjut atau nanti bisa menjadi masukan bagi pemerintah kota. Kedepannya apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Surabaya agar warga Madura khususnya tidak protes lagi terhadap penyekatan? Ya, yang paling penting ini kan sudah dilakukan pertemuan dengan Bupati Bangkalan untuk mensinergikan untuk pelaksanaan swab ini. Jadi nanti berbagi tugas saja. Jadi yang dari Madura urusannya di Bangkalan, di Surabaya juga begitu, sehingga bersinergi dan lain-lainnya nanti mungkin ada masukan atau apa bisa bertemu. Aci, kemarin kan sempat viral gara-gara bahasa diskriminasi dan rasis ya. Nah, akhirnya hari ini beberapa LSM Madura termasuk ANP ikut berdiskusi dengan Pemkot Surabaya. Kira-kira apa hasil kesimpulan dari hasil rapatnya? Jadi hasil rapat barusan ini ternyata cuma hanya miskomunikasi saja dengan adanya diskriminasi terhadap orang Madura. Sebetulnya ini sudah ada penjelasan dari Ketua Gas juga bahwasanya tidak ada yang namanya diskriminasi kepada orang Madura, tapi diskriminasi terhadap kebijakan pemerintah. Itu yang keterangan daripada Ketua Gas. Nah, namun kita bersama yang namanya kita ini kemanusiaan, tidak ada yang disalahkan dan tidak ada yang dibenarkan. Semuanya perlu pembenahan atau perlu evaluasi. Nah, disitulah saya sebagai Ketua Umum Aliansi Madura Perantau meminta kepada seluruh elemen masyarakat Madura atau organisasi Madura khususnya, itu ayo kita bersama-sama, kita bergotong royong, kita bahu-membahu bagaimana kita itu membantu masyarakat Madura yang sekarang telah dilanda peningkatan COVID-19 ini. Untuk Pak Haji Buhori, tadi Pak Haji kan sempat mengikuti pertemuan dengan warga Madura yang berencana mau melakukan unjuk rasa terkait penyekatan di Suramadu. Kira-kira apa dari hasil rapat tadi, dari pertemuan tadi? Pertama, tentu saya mengapresiasi dengan adanya yang awalnya direncanakan dengan unjuk rasa banyak orang ternyata akhirnya menyusut tinggal sedikit orang, kemudian dialog. Itu saya sangat acungi jempol. Kenapa? Kalau umpamanya unjuk rasa dengan banyak orang itu menimbulkan kerumunan dan berarti itu tidak mendukung program pemerintah dan juga tidak mendukung tentang adanya adanya masyarakat yang sekarang sedang sakit COVID dan bagaimana COVID segera tuntas kan gitu. Ini dengan adanya dialog itu saya sudah sangat mengapresiasi. Tuntutan mereka agar swab di Suramadu itu kebijakannya tidak seperti yang biasanya. Artinya kalau bisa di swab sekali sudah cukup, tidak usah dianu lagi. Padahal swab antigen hanya berlaku sehari, swab PCR ber2 hari, dan itu kan macam-macam namanya swab itu kan gitu. Ya pasti harus mengikuti protokol kesehatan, petunjuk dari kedokteran gitu. Lah ini sebenarnya sudah kami perjuangkan dan sudah kami konsultasi, sudah kami diskusikan dengan pemerintah kota, dengan Pak Wali Kota. Itu kami diskusikan secara serius bagaimana caranya aja penyekatan itu tidak numpuk di Suramadu.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa keinginan wali kota untuk masuk menyuap di sisi Surabaya itu hanya ingin memastikan bahwa masyarakat yang masuk ke Surabaya adalah orang sehat, orang yang tidak tertular oleh COVID, karena penyakit COVID itu menular kan gitu. Makanya kepada semua pihak, termasuk kepada adik-adik tadi yang unjuk rasa itu, kami jelaskan bahwa itu bukan diskriminasi terhadap masyarakat Madura, tapi semata-mata karena ingin memastikan bahwa masyarakat ya semua pihak, baik Madura, baik Jawa, baik India atau apa, yang penting masuk ke Surabaya harus dalam keadaan sehat, jangan sampai orang sakit COVID masuk ke Surabaya. Kalau terkait kesepakatan dari rapat tadi, apa kira-kira kesepakatannya? Ya tadi yang usulan-usulan itu ditampungkan dan kami sudah saya sampaikan tadi, saat ini usulan dari pemerintah provinsi sudah diambil alih oleh provinsi dan kemudian penyekatan khusus masyarakat Madura disekat di Madura. Sepakat apa enggak? Saya tawarkan gitu. Akhirnya sepakat kan? Menyatakan sepakat. Lalu yang kedua, untuk masyarakat Surabaya di swab di sisi Surabaya. Sepakat apa enggak? Tadi menyatakan sepakat. Lalu kan untuk mereka masalah ekonomi tetap yang kerja di Surabaya tetap boleh kerja di Surabaya. Apapun usahanya, yang penting pastikan dulu bahwa dirinya sehat. Untuk memastikan itu berarti hasil swabnya negatif, kan gitu.